Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Awalan hayya bina nasrullah azza wa jalla alladhi qad a'tana ni'matan katsiratan hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal masjid mubarak. Thaniyan salatan wa salaman ala habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi qad hamala an-nas min adh-dhulumati ila nur. Baiklah, berdirinya saya di sini akan memandu acara tausiah kita pada sore hari ini. Langsung saja untuk acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada sore hari ini dengan melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi yang berjudul keutamaan Ramadan. Berikut biografi pemateri kita pada sore hari ini. Beliau bernama Ustazah Habibah SAG, lahir pada tanggal 8 Oktober 1973. Kemudian riwayat pendidikan SD Muhammadiyah Palembang dan dilanjutkan MTS dan MK Walisongo Ponorogo. Kemudian beliau menempuh perguruan tinggi di UIN Raden Fatah Palembang dengan pendidikan bahasa Arab. Langsung saja untuk penyampaian materi kepada Ustazah Habibah, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Makana min nikmatin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Madrasah, Bapak Kawar TU, Bapak Wakil Kepala, rekan Wakil Kepala, Bapak Ibu PT Kaman Insan Cendekia yang telah hadir pada masjid yang insya Allah penuh barakah ini, dan juga anak-anakku sekalian, siswa-siswi kelas 10, kelas 11, Maninsan Cendekia. Ahlan wa sahlan bi syahri Ramadan wa ahlan wa sahlan bi qudubikum fi hadzal masjid. Asa an nakuna minan najihina fid dini wad dunya wal akhirah. Sebelum saya memulai, mungkin terlebih dahulu yang putra mungkin silahkan mungkin maju agak maju, semuanya berdiri kemudian maju. Silahkan duduk. Yang nggak kebagian tempat buat barisan satu baris lagi. Pada kesempatan kali ini, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan materi dengan tema keutamaan bulan Ramadan. Sebelumnya mungkin perlu kita sepakati terlebih dahulu waktu yang diberikan. Kalau Pak Ahmad kemarin waktunya minta sampai jam 6 ya. Ya. Kalau saya mungkin 5 menit sebelum buka aja kita bubar ya. Ya. Setuju nggak? Setuju ya. Kamu yang di sini harus ada duluan pulang nanti. Oke. Kita hari ini berada pada Ramadan yang kedua. Alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini keutamaan bulan Ramadan. Tentunya sebaik-baik pembicaraan pada bulan Ramadan itu pasti berkenaan dengan hal puasa. Bulan Ramadan itu kalau kita hitung dalam bulan Hijriah itu termasuk urutan yang keberapa? Ke-9. Setelah Ramadan, bulan Syawal, kemudian Dzulqa'dah,
Zulhijjah. Jadi bulan keberapa? Bulan ke-8. Dalam penanggalan Hijriah, Ramadan merupakan salah satu bulan pilihan, bulan yang sangat istimewa karena memang banyak keistimewaan yang terdapat pada bulan Ramadan itu sendiri. Misalnya, kita berada di Madrasah Cendekia, apa sih bedanya dengan madrasah yang lain? Pasti ada kelebihan-kelebihan yang mungkin tidak dimiliki oleh madrasah yang lain. Nah, kalau kita berada di Madrasah Cendekia, tentunya sikap kita harus berbeda dengan ketika menjadi siswa di madrasah yang lain. Maka demikian juga perlakuan kita sebagai umat Islam terhadap bulan Ramadan itu sendiri. Bulan Ramadan adalah diantaranya adalah salah satu bulan yang termaktub di dalam Al-Quran. Nama Ramadan itu termaktub dalam Al-Quran beberapa kali. Keistimewaan pertama yang ada berhubungan dengan bulan Ramadan yang mungkin akan dirasakan oleh semua orang itu yang pertama adalah pada bulan Ramadan itu terkabulnya segala doa. Anda punya keinginan, punya cita-cita, punya harapan, minta kepada Allah. Kapan? Pada waktu yang mustajab. Dan di antara waktu mustajab itu mungkin dari bulan biasa, misalnya sebelum maghrib, sesudah subuh misalnya gitu ya. Nah, kalau bulan Ramadan itu termakbulnya doa itu sepanjang waktu 24 jam. Sambil antri kan nunggu temannya mandi, kamu berdoa pun bangun tidur itu sudah akan didengar oleh Allah. Berjalan, bangun sahur, ketika kita ngetok kamar temannya bangun sahur, belum apa-apa, belum wudhu, belum apa, misalnya membantu teman terbangun sambil berdoa, itu juga doanya akan mustajab. Apalagi kalau doa yang kita panjatkan pada bulan Ramadan itu kita minta dengan sikap yang khusyuk. Dalil yang menunjukkan bahwa Ramadan merupakan terkabulnya doa itu dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi bahwasanya salah satu tiga salah satu la turaddu da'watuhum salah satu la turaddu da'watuhum al-awwal al-imamul adil al-thani as-shaimu hina yuftiru wa-thalits wa da'watul mazlum. Salah satu la yuraddu da'watuhum al-imamul adil as-shaimu hina yuftiru wal da'watul mazlum. 3 hal bahwa tidak akan ditolaknya doa. Ada tiga kelompok yang doanya tidak akan ditolak. Yang pertama itu adalah doanya imam yang adil. Yang kedua as-shaimu hina yuftiru, orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Wasalis da'watul mazlum. Sekarang kita garis bawahi berkenaan dengan bulan Ramadan, kita katakan bahwa Ramadan syahrus syam. Ramadan syahrus syam. Hanya pada bulan Ramadan itu diwajibkan berpuasa. Puasa itu ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, bahkan ada yang haram. Nah, puasa yang wajib itu hanya 1 bulan. Nanti mungkin pada materi yang lain, mengapa dari 12 bulan itu Allah berikan 1 bulan penuh? Kenapa puasanya enggak 1 hari puasa, besok buka 1 hari puasa, atau 3 hari buka 1 hari puasa gitu? Nah, itu sudah ada zaman sebelumnya, tapi kewajiban umat Nabi Muhammad itu adalah puasa Ramadan. Jadi mungkin kita ada yang merupakan amalan-amalan umat sebelumnya, silahkan. Tapi amalan yang
kewajiban yang dibebankan oleh umat Nabi Muhammad itu adalah puasa Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu disebut dengan Syahrul Syam, bulan puasa. Jadi doanya orang berpuasa itu tidak akan ditolak, la turaddu, sampai dengan dia berbuka. Kemudian yang kedua, apa keutamaan bulan Ramadan? Bahwa Ramadan bahwa syahrul Quran. Kama kutiba fil Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Suratnya, ayatnya sudah baca lengkap karena dalam situ banyak hal-hal yang mungkin berkaitan dengan langsung dengan nilai-nilai bulan Ramadan. Syahr Ramadan yang pertama disebutkan pada ayat itu adalah unzila fihil Quran. Syahr Ramadan allazi unzila fihil Quran. Mengapa istimewanya? Bahwa turunnya Al-Quran itu pada bulan Ramadan, dan Al-Quran merupakan penyelamat, hudal linnas, sebagai petunjuk. Bahwasanya turunnya Islam itu Nabi Muhammad diberikan wahyu itu pada masa jahiliyah. Pada saat itu bangsa Arab itu berada dalam jahiliyah, dalam keimanan yang mungkin hampir rusak gitu ya. Nah, disitulah turunnya Al-Quran. Dan kapan Al-Quran itu turun? Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Kemudian fungsi daripada Al-Quran itu sebagai petunjuk, kemudian menjelaskan tentang Furqan, menjelaskan tentang membedakan antara yang hak dan yang batil. Kemudian yang selanjutnya, faman syahida minkumus sahra, barang siapa yang mendapatkan atau menemui, alhamdulillah kita hari ini pada Ramadan, hari kedua Ramadan, kita berada dalam keadaan sehat, masih diberikan Allah kehidupan, masih dalam keadaan iman, maka kewajibannya adalah falyasumhu. Maka barang siapa yang menemui bulan Ramadan itu harus berpuasa. Puasa semua ya. Jam berapa bukanya? Jam 7? Oke. Tenang. Menunya kita akan segera berbuka puasa nanti ya. Menunya apa hari ini? Oh ya, nggak tahu. Ya, mungkin tadi yang berbisik-bisik itu kan nanya menu hari ini apa gitu. Esnya pakai apa? Ntar sahur pakai apa gitu ya. Ya, mungkin salah satu ke sana ke dapur bisa mencari informasi biar tenang di sini gitu ya. Fani ke sana. Ke kantin ya. Lihat lauknya apa gitu. Oke, yang kedua adalah bahwa Ramadan adalah syahrul Quran. Bulan diturunkannya Al-Quran. Kemudian yang selain itu, apa lagi keistimewaan bulan Ramadan? Bahwasanya bulan Ramadan itu kita diberi kesempatan, di situ ada sholat tarawih. Ya, jadi ibadah sunnah. Sholat tarawih itu sholat sunnah ya, bukan wajib. Boleh nggak sholat tarawih? Boleh. Sejuni jangan marah-marah kalau udah nggak sholat tarawih karena nggak wajib ya. Betul. Ya, mau main laptop aja silahkan, nggak mau sholat tarawih karena sholat tarawih itu nggak wajib. Ya. Tapi
nggak wajib, tapi itu hanya ada pada bulan Ramadan. Hanya ada pada bulan Ramadan. Hari ini kamu nggak mau sholat taraweh, kemudian nanti bulan depan mau sholat taraweh itu udah nggak bisa lagi. Kita misalnya uzur, kemudian nggak sholat, nggak puasa tapi kita boleh masih mendapatkan kesempatan mengganti pada bulan yang lain. Ketika kita ganti bulan ibadah puasa kita, apakah kita juga mengganti sholat tarawih? Tidak. Jadi rugi kita kalau kita tidak melaksanakan sholat tarawih pada bulan Ramadan. Ya, sholat tarawihnya berapa rakaat? 11. Mungkin nanti malam kita mulai 20 ya. Syaratnya ada. Nah, nanti syaratnya pada keutamaan selanjutnya. Ya, keutamaan selanjutnya adalah bahwasanya umroh yang dilaksanakan pada bulan Ramadan itu bernilai haji. Jadi keutamaan yang selanjutnya tadi adalah pada bulan Ramadan ada salat tarawih, kemudian umroh yang dilaksanakan pada bulan Ramadan itu akan bernilai haji. Jadi kalau haji itu adalah haji itu kewajiban. Kadang-kadang orang menyebutkan haji wajib itu pada bulan Zulhijjah. Nah, ibadah jadi keistimewaan melanjut saja. Keistimewaan selanjutnya atau keutamaan dari bulan Ramadan itu ibadah haji itu umroh dihitung seperti pahalanya seperti ibadah haji. Jadi kalau belum daftar haji, masih terlalu daftar panjang, mumpung keadaan sehat, kita melakukan umroh pada bulan Ramadan. Insya Allah tahun depan ya. Nah, kalau mau daftar umroh itu silahkan, nggak harus nunggu antrian, langsung cari tempat daftarnya gitu ya. Kemudian keistimewaan yang lain pada bulan Ramadan itu adanya yang disebut dengan Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tanazzalul malaikatu war-ruhu Tahu artinya ya? Tahu artinya ya? Bahwasanya Allah menurunkan Lailatul Qadar itu pada salah satu malam ganjil di bulan Ramadan. Bukan malam 27, bukan malam 17, tapi Allah memberikan gambarannya Lailatul Qadar itu terjadi atau ada itu pada bulan Ramadan pada malam ganjil di sepertiga akhir bulan Ramadan. Maka biasanya amalan yang lebih diutamakan ketika akhir bulan Ramadan itu adalah iktikaf di masjid, bukan ke mall. Biasanya kan sepertiga akhir dari bulan Ramadan itu orang lebih cenderung ke mall untuk persiapan selanjutnya. Jamaah-jamaah tarawih biasanya mengalami kemajuan, ya. Biasanya di awal hari pertama, hari kedua, ketiga masjidnya sampai belakang. Kalau akhir Ramadan biasanya saf masjid mengalami kemajuan. Nah, kemajuan ya, safnya maju. Nah, itu berarti sudah filter, sudah ketahuan siapa yang memang sungguh-sungguh mau melaksanakan, yang memang punya hati untuk beribadah. Jadi ibadah kita harus istiqomah. Apa yang sudah kita lakukan, yang kita sudah biasakan, terutama yang mungkin kebiasaan kita di Manisyan Cendekia itu, harapan kami adalah itu bisa melatih apa yang akan Anda lakukan, apa yang akan Anda sekalian lakukan ketika nanti pulang. Ingat, jangan balas dendam. Jangan balas dendam ya. Saya udah banyak ngaji, saya udah banyak
baca Al-Quran, saya udah hatam 5 kali di Manice, sekarang waktunya bebas. Itu bukan. Jadi ketika sudah sampai di rumah, kita harus bukan sampai di rumah, ketika sudah di akhir Ramadan itu harus senantiasa istiqomah meningkatkan dari ibadah kita, ibadah Ramadan. Mungkin nanti banyak hal yang akan disampaikan oleh penceramah yang lain. Amalan apa saja yang akan yang perlu dilakukan pada bulan Ramadan. Kemudian selain itu mungkin semua Allah memberikan ampunan, Allah memberikan balasan yang berlipat ganda pada bulan Ramadan. Jadi kalau dihitung-hitung banyak sekali amalan yang dilipat gandakan. Kalau misalnya sekarang kita biasakan di akhir tahun gitu banyak diskon ya, beli 1 dapat 3. Kalau situ hanya kemampuan manusia, beli 1 dapat 2. Tapi kalau Allah enggak, kamu lakukan 1, Allah akan bagi 10, bahkan dibagi 100. Bahkan ketika amalan itu, bahkan amalan sunnah yang kita lakukan di bulan Ramadan itu nilainya akan seperti amalan wajib yang kita lakukan pada bulan-bulan yang lainnya. Jadi penuh dengan apa yang kita lakukan pada bulan Ramadan itu akan lebih baik jika dilakukan pada bulan Ramadan. Jadi semakin kita berlomba-lomba, semakin kita mengumpulkan amalan ataupun kebaikan, sehingga itulah menjadi tabungan kita pada hari akhir. Pada akhir kita mendapatkan semoga kita semuanya termasuk hamba Allah yang mendapatkan pengampunan dari Allah dengan kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan. Apalagi yang mungkin bisa menambahkan apa saja keutamaan daripada bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan itu ada lagi satu kewajiban yang dilaksanakan pada bulan Ramadan, itu adalah zakat fitrah. Mungkin nanti ada materi khusus tentang zakat. Zakat itu ada 2 macam, ada zakat fitrah, ada zakat mal. Zakat mal mungkin nanti dibagi-bagi lagi. Kalau zakat fitrah itu kewajiban setiap individu. Itu hanya pada bulan Ramadan. Kalau zakat mal itu sebenarnya nggak harus pada bulan Ramadan. Biasanya dihitung dengan nisab. Nisab itu ketika sudah 1 tahun, maka misalnya punya usaha itu setiap orang mungkin mulainya nggak bersih pada bulan Ramadan. Tapi kadang-kadang orang lebih cenderung membagikan zakatnya itu justru pada bulan Ramadan, zakat mal, ya. Kalau zakat fitrah itu kewajiban. Nanti nilai-nilai zakat fitrah fungsinya apa? Itu juga sangat bermanfaat bagi setiap mukmin, jadi setiap muslim. Itu zakat fitrah. Jadi adanya zakat fitrah pada bulan Ramadan. Kemudian dari nilai-nilai puasa, mungkin pada bulan Ramadan orang lebih cenderung untuk bersedekah, berinfak. Ya, itu biasanya pada bulan Ramadan. Kita lihat mungkin di tradisi di negara kita, mungkin banyak sekali lembaga ataupun dinas sosial itu mereka mengumpulkan infak ataupun wakaf ataupun zakat itu pada bulan Ramadan untuk dibagikan kepada al-masakin wal fuqara. Ya, biasanya berbarengan sebelum menjelang Idul Fitri. Nah, itu. Jadi di situ adalah bulan Ramadan itu lebih banyak untuk melakukan sedekah atau sedekah. Itu sebenarnya berasal dari kata sodukoh itu artinya membenarkan atau bisa diterjemahkan juga dengan persahabatan. Ketika kita bersedekah, hakikatnya atau nilainya kita adalah merangkai sebuah jalinan persahabatan. Itu sedekah. Dan selain itu, keistimewaan dari bulan Ramadan, mungkin kalau kita berbicara tentang sejarah, nah dalam bulan Ramadan itu banyak sekali hal-hal
bersejarah yang terjadi. Di antaranya mungkin umat Islam menang peperangan pada bulan Ramadan. Perang apa? Perang Badar. Perang Badar itu umat Islam itu sudah sangat pesimis. Apakah mampu mengalahkan para kufar dan kaum munafik. Tapi Allah memberikan kemenangan pada umat Islam supaya umat Islam itu yakin bahwa ketika diberikan dalam sebuah keimanan, dilakukan keimanan, maka Allah akan membantu. Di situ adalah bagaimana nilai perjuangan umat Islam pada saat itu Allah memberikan pada bulan Ramadan. Sekalipun pada selanjutnya bahwa diharamkan peperangan pada bulan Ramadan setelah peperangan Badar tersebut. Kemudian kota Mekah pernah diboikot. Itu juga terjadinya akhirnya kota Mekah dibuka kembali Fathul Makkah, peristiwa menaklukkan kembali kota Mekah itu juga dibuka atau dilakukan itu juga pada bulan Ramadan. Jadi pada saat itu penduduk Mekah sangat merasa senang ketika mereka kota Mekah sudah dibuka kembali. Jadi Fathul Makkah itu terjadi pada bulan Ramadan. Mungkin itu yang akan saya sampaikan. Mungkin banyak hal tadi. Mungkin kita akan mendapatkan banyak hal lain yang berkenaan mungkin pengalaman pribadi kita berhubungan dengan bulan Ramadan. Jadi mungkin apa yang kita lakukan hari ini ataupun yang akan datang itu kita hubungkan dengan barokah yang ada pada bulan Ramadan itu. Semoga kita tiap tahun bisa menjumpai dan bisa mendapatkan daripada barokah yang ada pada bulan Ramadan itu sendiri. Mungkin itu penyampaian saya. Saya mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Semoga bermanfaat. Selamat berbuka puasa. Semoga aman sentosa gitu ya. Oke. Sekali lagi, mari kita sama-sama meningkatkan amal ibadah kita. Amalan kita pada bulan Ramadan melatih kita untuk lebih baik, menjadikan. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah